Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Aku Muslimah Bekasi di Jepang alias Aku Mei. Minasan o hisashi buri desu ne. O genki desu ka? Udah lama banget nih kita nggak berjumpa dalam sesi video kayak gini. Ya, jadi aku kan akhir-akhir ini upload video aku yang perjalanan safar umroh di Oktober tahun lalu di 2023. Nah, jadi video kali ini tuh aku pengen memberikan informasi ya, terutama bagi muslim yang tinggal di Jepang. Informasi dari pengalaman aku, travel apa yang aku pakai, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Nah, oke. Jadi mungkin untuk orang yang belum tahu ya, kan Jepang itu yang sebagai yang kita tahu ya, udah pada tahu kalau Islam dan Muslim di sini tuh masih minoritas, masih sedikit banget. Nah, apakah bisa melakukan perjalanan umroh dan haji dari Jepang? Yes, bisa. Nah, jadi ada travel yang aku pakai itu namanya HIS. Kalau kalian ketik di Google itu ketik aja HIS, HIS, HIS Travel Umroh and Hajj Japan. Oh iya, by the way, ini bukannya aku endorse atau segala macam, ini cuma sekedar share aja. Bukan mengendorse travelnya ini loh, bukan ya. Tapi please HIS kalau ngeliat ini endorse. Kali aja rezeki kan ya. Nah, jadi kalau ngetik di Google HIS Travel Umroh and Hajj Japan, itu yang paling atas bakal muncul link dari website HIS-nya dan akan langsung menuju ke arah penjelasan mengenai macam-macam umroh maupun haji gitu. Dan dia juga langsung aku lihat nih ya, ada linknya Facebooknya. Nah, sebenarnya sih Facebook dari HIS Travel Umroh Hajj-nya ini ya, itu yang aku lihat ya, aku merhatiin perkembangan akun Facebooknya ini pernah dihack gitu. Jadi dia ini bikin akun Facebook baru si HIS ini. Bisa diketik juga sih, kayaknya banyak juga muslim-muslim Jepang yang udah follow di Facebook ya. HIS Travel Hajj and Umroh Japan. Nah, jadi aku pakai travel namanya HIS, HIS. Sebenarnya travel HIS ini di Jepang itu tuh dia nggak cuman buat umroh sama haji aja. Dia itu ada travel di domestik dalam Jepang, ada juga travel yang ke luar negeri, dari Jepang ke luar negeri gitu. Jadi mencakup semuanya travelnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan step-step aku daftar umroh, jadi kan tahun 2023 aku udah berangkat ya di Oktober. Sebenarnya aku sih udah cari-cari info dari awal-awal tahun di 2023 gitu. Aku kan follow juga beberapa teman-teman muslim di Jepang. Ada yang berangkat haji gitu kan, dia berangkat haji dari Jepang gitu. Aku tanya-tanya, tapi dia itu waktu berangkat haji dari Jepang itu dia nggak pakai HIS, dia pakai ada travel center. Aku jelasin ya travel lain yang ada di Jepang untuk haji dan umroh. Nah, jadi ya aku kan ngeliat ya, jadi aku kepengen juga gitu, jadi berangkat umroh. Tapi jauh dari sebelum itu nih kisah aku ya. Di tahun 2020 ya, kayaknya aku pertama kali pulang sejak aku ngerantau ke Jepang. Itu 3 tahun aku ngerantau, baru aku pulang di 2020. Itu aku ketemu di bandara. Aku kan berangkat dari Narita ke Jakarta Narita. Dari Narita itu aku ketemu sama orang Indonesia, Mbak Indonesia. Masya Allah, semoga Mbak sehat selalu. Jadi pertama ya, aku tipikal orang yang nggak bakal negur orang duluan, apalagi nggak kenal kan. Tapi Mbak ini tuh, beliau ini tuh menegur aku duluan kan ya, ngajak ngobrol segala macem. Ya Allah, satu pesawat, satu maskapai kan ya, kita ngantri bareng juga. Dan pas balik dari Jakarta ke Naritanya,
itu sama ketemu lagi. Coba. Nah jadi sama mbak ini kan karena mbaknya juga asik orangnya ya gitu, jadi kita bertukar kontak informasi lain, kita bertukar line. Nah selang beberapa bulan kemudian kalau tidak salah ya, dia itu mengajak aku untuk umroh. Aku masih student waktu itu, belum lulus kan. Jujur di saat itu 2024 tahun yang lalu ya, jujur di saat itu ya aku ya masih belum merasa aku ingin pergi ke sana, ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk umroh dan haji gitu. Aku yang 4 tahun lalu tuh belum mempunyai keinginan itu, dan aku berpikir aku masih student, keuangan masih harus benar-benar di ini gitu kan ya. Jadi waktu itu aku nggak pergi, beliau mengajak, aku nggak pergi gitu. Dan aku lulus dari Semongaku itu adalah sekolah kejuruan di Jepang. Aku lulus dan kerja 2 tahun gitu kan ya. Posting apa sih orang-orang yang aku follow, aku kan main Instagram dan Facebook juga kadang-kadang ya aku open. Itu tuh beberapa teman-teman yang aku follow ya, ada yang berangkat haji, ada yang umroh gitu kan. Terus aku mikir gitu, aku pengen banget juga pergi gitu. Jadi sejak itu di awal tahun 2023 aku memutuskan tuh, aku tuh mencari-cari informasi, mencari tahu juga, belajar juga tentang tanah suci Makkah dan Madinah, sampai kayaknya tuh aku udah ngerasa rindu duluan, terutama sama Madinah loh, sebelum aku kesana. Gimana coba, ngerasain rindu bahkan sebelum aku berada di sana gitu. Perasaan itu tuh aku tuh udah pengen, kayak rindu banget, udah pengen ke Madinah gitu. Jadi di awal tahun 2023 aku mencari-cari informasi dan ketemulah dengan Travel His ini. Nah jadi saat itu aku mendm akun Facebooknya His. Nanti aku kasih screenshotannya ya, Facebooknya gitu dan websitenya juga. Dan aku DM tentang niat aku ingin umroh di tahun 2023. Nah panjang ya udah, akhirnya aku memutuskan dari diskusi antara aku dan pihak travel juga, aku memilih keberangkatan yang di bulan Oktober, itu sekitar akhir Oktober. Ya Allah, memang sudah ini ya takdir Allah. Maksudnya ini tuh bener-bener yang nggak gimana ya, Shinjirarena sih kalau bahasa Jepang, tidak dapat dipercaya kalau pakai logika manusia ya. Nah jadi beliau, mbak yang aku ketemu di Bandara Narita saat pulang ke Jakarta dan saat kembali dari Jakarta ke Jepang lagi, itu berangkat di hari yang sama, pulang ke Jepang pun di hari yang sama. Beliau ini ternyata juga salah satu rombongan dari maksudnya dia tuh juga daftar di perjalanan yang sama dengan yang aku daftar. Masya Allah ya. Jadi kita bertemu kembali di dalam perjalanan umroh di tahun lalu gitu. Jadi mungkin itu apa ya, maaf ya, gomena saya. Jadi sedikit cerita tentang flashback aku, bagaimana Allah tuh kayak ngasih sign-nya, dia nyuruh aku untuk come on gitu, Kak. Mungkin kata Allah ya, come on, datang dong ke Makkah, datang dong ke Madinah gitu. Aku sudah berikan kamu sign gitu, kata. Mungkin maksud Allah gitu ya, dengan mempertemukan aku dengan mbak ini, beliau ini yang aku nggak kenal sama sekali. Dia kebetulan berangkat ke Jakarta dari Narita juga di hari yang sama, bertemu kembali di Narita, satu maskapai pula di hari yang sama aku kembali ke Narita dari Jakarta.
Can you imagine that with human logic? Kan itu suatu kebetulan yang memang sudah Allah atur kan ya. Jadi ini sign dari Allah bahwa come on, aku undang kamu, tinggal aku sebagai manusia, kita sebagai manusia yang memilih gitu kan ya, apakah kita akan mengikuti sign dari Allah atau enggak. Nah jadi mungkin di tahun aku masih student itu ya, bukan karena ya, selain karena aku masih kurang ilmu ya, aku benar-benar kurang ilmu, aku menyadari kalau aku tidak berusaha untuk berusaha mendekat gitu ke agar bisa pergi ke Makkah dan Madinah. Aku nggak mencari-cari informasi seperti yang aku lakukan di tahun lalu gitu. Jadi segala apa yang kita lakukan tuh sesuai dengan pilihan kita, apa yang mau kita lakukan. Mungkin saat aku masih student, jika aku itu memutuskan untuk memikirkan ajakan beliau, mbak yang aku ketemu di Narita itu untuk umroh di tahun sekitaran 2020, ya maybe aku akan berusaha untuk mendekat dan mencari tahu tentang perjalanan umroh di saat itu. Tapi kalau nggak salah yaitu saat 2020 itu juga lagi hektiknya COVID-19 ya. Sepertinya sih seingat aku juga memikirkan hal itu tentang perjalanan luar negeri ya. Jadi memang dari sekian perjalanan panjang bertahun-tahun ya, takdir sesuai dengan pilihan aku dan juga sign tanda-tanda dari Allah yang terus Allah kasih ke aku berangkat alhamdulillah di tahun lalu di 2023 di bulan Oktober, dan aku bertemu kembali dengan beliau yang aku jumpai di sekitaran tahun 2020. Beneran itu aku selama beberapa tahun itu aku nggak ketemu sekalipun, dan baru ketemu kembali tahun lalu. Memang kalau kita mikirnya logik manusia kan gak mungkin ya bisa sekebetulan itu ya, kalau bukan emang Allah yang pengen aku bertemu kembali dengan beliau gitu. Pasti ada sesuatu yang kebaikan, keberkahan gak kalau kita bener-bener tujuannya tuh untuk mendekat kepada Allah. Nah jadi cerita aku bagaimana aku bisa memutuskan untuk umroh di tahun lalu tuh banyak banget tanda yang Allah kasih ke aku melalui banyak cara. Terima kasih ya Allah. Tinggal mungkin untuk minasang semuanya, banyak sign juga yang telah Allah kasih untuk kita dalam hidup ini, gak cuman dalam hal umroh haji ya, mungkin dalam banyak hal. Tinggal kita saja yang memutuskan dan menentukan dan berusaha. Karena kalau untuk cash umroh dan haji kan harus nabung ya. Ngumpulin itu salah satu usaha untuk bisa sampai ke sana. Itu keseriusan kita kan, nabung gitu. Makanya kembali kudasai nabung nih. Nah oke, kembali lagi ke travel yang aku pakai itu His kan, tadi aku udah ini ya jelasin tentang His ya kan ya. Nah jadi kalau ngomongin tentang travel lain tuh selain His ya, aku cari di Google itu ketemu ada yang namanya Mian Travel. Nah teman aku yang haji di tahun 2023 tahun lalu deh, dia haji juga dari Jepang. Dia tuh pakai travel Mian. Waktu di tahun lalu tuh biayanya tuh sekitaran, kalau nggak salah ya, dia nge-share gitu kan 90 jutaan kalau dirupiahin ya. Tahun lalu tahun itu udah mahal ya, lumayan ya, dari cerita-cerita pengalaman orang juga yang berangkat haji itu sekitaran 100 juta sampai 150 juta, dan naik banget sejak after COVID-19 itu harganya naik. Padahal sebelum COVID-19 tuh pernah sama kayak Indonesia lah, 60 jutaan gitu. Bener-bener harus gambari mas ngumpulin duit buat haji. Ya Allah, undang hamba ya Allah, undang kita semua yang mau kesana ya Allah gitu. Nah jadi aku cari di sini ada Mian, ntar dulu ya, aku ketik dulu ya, umroh and hajj travel from Japan. Oke, ada Mian, terus
dia website miantravel.com. Ada yang namanya Air One Travel, itu dia lokasinya di Tokyo. Sama ada lagi nih, apa nih, ada di Saitama. Mana tadi kayak nemu deh di Saitama, tapi kayaknya cuma ini doang, di 3 doang. Ntar ya aku share screenshotannya ya. Berarti ada yang aku temuin ada 3, ada His, ada Mian, sama ada Air One Travel. Itu travel umroh and hajj dari Jepang gitu. Nah jadi untuk muslim yang tinggal di Jepang bisa mencari travel ya, tapi memang sih kayaknya sih kebanyakan orang pakainya yang His ya, karena emang udah lumayan paling besar juga kalau menurut aku sih ya, tapi nggak tahu ya, mungkin salah ya. Kalau ada yang tahu misalkan yang mana bisa kita compare travel ini dari pengalaman-pengalaman, yang mungkin bisa di share ya gitu. Nah jadi dan alhamdulillahnya waktu paket perjalanan umroh yang aku pilih itu plus Istanbul 3 hari, ya Allah. Masya Allah ya. Jadi aku 3 hari di Istanbul dan 4 hari di Madinah, 5 hari di Makkah gitu. Jadi 12 hari. Masya Allah gitu. Nah jadi itu sih yang mau aku share ya, tentang travel apa yang aku pakai dan bagaimana aku bisa sampai memutuskan umrah di tahun lalu. Jadi aku dari awal tahun udah cari-cari, dan alhamdulillah diskusi segala macam sama pihak travel, aku nentuin yang berangkat di Oktober gitu-gitulah. Jadi langsung udah dari jauh-jauh bulan-bulan sebelum berangkat itu udah aku konfirmasi juga ke tempat kerja, ke atasan aku, bahwa aku berniat untuk ke Saudi Arabia melakukan perjalanan umroh. Aku menjelaskan umroh itu apa, muslim itu harus ke sana, kayak gitulah. Karena kan izinnya sekitaran 2 minggu ya. Gitu ya Allah, pengen balik lagi beneran deh, ya Allah. Tahun depan haji, go. Pengen banget bisa sering-sering umroh haji, semoga rezekinya berlimpah ya Allah. Minasan juga semoga selalu Allah limpahkan rezekinya, rezeki yang halal, baik, dan tidak menjauhkan kita dari Allah ya gitu. Dan semangat menabung untuk umroh dan haji. Kambari masyo. Kayaknya itu aja deh. Itu aja deh. Aku cuma pengen ngasih tahu travel apa yang aku pakai sih intinya gitu. Sama tadi ada cerita sedikit ya tentang memang tanda-tanda Allah untuk kayak nyuruh aku umroh, kayak nyuruh aku haji gitu. Datang dong ke Makkah Madinah gitu kata Allah. Gitu sih. Alhamdulillah, terima kasih. Makasih juga ya semuanya untuk yang udah subscribe video aku, ya Allah. Arigatou gozaimashita. Makasih banyak, udah 900 lebih subscribers aku, ya Allah. Makasih. Arigatou gozaimashita. Subscribe ya. Yang belum subscribe, semoga bisa berkembang pesat channel aku, supaya aku bisa membagikan informasi-informasi yang bermanfaat juga untuk semuanya. Terima kasih atas support, dukungan dari semuanya. Sekali lagi, ayo kita semangat menabung untuk haji dan umroh. Semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Nah, oke, jadi ini adalah website dari travel umroh haji Japan, HIS, yang travel yang aku pakai waktu umroh tahun lalu di 2023. Nanti link websitenya aku taruh di deskripsi video ya. Sekali lagi ini bukan endorse. Di dalam website ini nanti kalian bakal lihat ada foto dari bapak ini. Beliau adalah Tamir Sang, orang Mesir yang tinggal di Jepang, yang jadi mutaif aku juga di tahun lalu. Nah ini beberapa hasil pencarian aku di Google, travel umroh dan haji yang ada di Jepang. Tinggal kalian lihat-lihat aja ya, pilih satu-satu yang mana yang mau kalian coba lihat, silahkan diklik di Google.
Kalau ini mengenai COVID-19 di tahun 2020 di Saudi Arabia. Jadi saat itu emang Saudi Arabia sempat close juga tapi open kembali. Ya, sama sih case-nya kayak di Jepang ya. Close open gitu. Dan aku juga masih ingat sih beberapa berita yang menyebutkan bahwa dibatasi juga jumlah jamaah dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bisa dilihat juga di Wikipedia mengenai bagaimana kondisi Saudi Arabia dan juga penanganannya mengenai umroh dan juga haji pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 ya, yang benar-benar lagi high-nya banget itu virus. Silahkan dibaca ya di Wikipedia Google.